Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah melihat tentang ajaran Santa Teresa itu sampai dengan arti dan pentingnya doa ya. Kita sudah melihat sedikit tentang ajaran Santa Teresa tentang doa. Nah, hari ini kita mau melanjutkan untuk melihat. Minggu lalu saya juga menjelaskan ada 4 level hidup doa yang digambarkan dengan bagaimana cara mendapatkan air untuk kebun itu. 4 itu. Nah, 4 itu merupakan 4 tingkatan hidup doa. Kita akan melihat satu persatu dalam pertemuan kita kali ini. Nah, ingat yang ini minggu lalu sudah saya tunjukkan. Sekarang kita akan melihat level yang pertama, yaitu level yang disebut oleh Santa Teresa adalah level saat orang itu mencari air. Mencari air, menemukan sumbernya dulu, berusaha menemukan sumber, kemudian menggali. Setelah digali, airnya itu masih harus disaring karena bercampur dengan tanah. Gambaran ini menunjukkan satu gambaran tertentu di dalam hidup doa kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu bisa kita lihat begini. Santa Teresa menjelaskan begini dalam tingkat 1. Tingkat yang pertama itu menunjukkan bagaimana jiwa itu sedang berjuang mencari Allah. Melalui apa? Melalui meditasi. Melalui doa hening. Meditasi tentang Dia yang dilakukan secara kontemplatif. Kontemplatif artinya apa? Duduk berhadapan dengan Allah, Allah memandang kita, kita memandang Dia. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa. Jadi dalam doa itu kita banyak heningnya. Kita berusaha mencari kehadiran Allah. Mencari Allah, menyadari bahwa saat itu Allah ada di hadapan kita, sedang duduk memandang kita pada waktu itu. Dan ini merupakan suatu perjuangan ya Bapak Ibu ya. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Saya ingat pertama kali, ya sebelum saya masuk biara dulu, saya memang sudah mengenal doa Yesus. Saya pernah ikut retret, kemudian beberapa kali hampir setiap Sabtu Minggu itu saya ke sana ikut doa di situ. Minggu pagi itu ikut doa dengan mereka. Waktu itu masih jam 4 pagi. Ya, dimulai doanya, doa hening pagi. Jadi ikut dengan mereka. Jadi sedikit banyak saya tahu, tapi itu hanya saya lakukan bersama dengan mereka hanya hari Minggu. Begitu pulang ke rumah, doa saya kembali seperti biasa. Itu sebelum saya masuk. Tapi setelah saya masuk, ya itu sudah dijalani seperti orang kalau dalam bahasa Jawanya itu nyemplung di air. Dimasukkan ke dalam air. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Apakah mudah? Kondisi mau tidak mau harus dilakukan, itu membantu. Tapi perjuangan di dalam diri saya, itu bukan perjuangan yang mudah. Jatuh, bangun. Sudah harus bangun pagi, kemudian sore itu mulai lagi. Bangun pagi ini yang saya dulu hidup di kota, paling pagi jam 6, itu jam setengah 4 sudah harus bangun. Kemudian di dalam doa hening itu, dalam suasana yang masih ngantuk, masuk dalam doa hening, untuk konsentrasi itu benar-benar merupakan suatu perjuangan. Jadi perjuangan inilah yang dilambangkan dengan menggali, mencari sumber air dulu. Habis cari sumber air, gali, saring, baru kemudian airnya dipakai. Santa Teresa dengan jeniusnya menunjukkan apa tindakan ke dalam yang harus kita lakukan dari dalam diri kita, di dalam tingkat 1 ini, apa biasanya yang dilakukan orang yang ada dalam tingkat 1 ini, dan apa yang nampak keluar, yang orang lain itu bisa melihat buah dari orang yang sudah masuk ke tingkat pertama ini. Ya. Yang dialami orang itu di dalam dirinya, orang ini akan mengarahkan kecenderungan atau cenderung dan selalu berusaha untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada kehadiran Kristus dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Dia berusaha menghadirkan Kristus di situ. Ya.
Yang kedua, dia akan tekun di dalam meditasi, bermeditasi akan misteri Kristus, ya. Walaupun dia berusaha, terus berusaha jatuh bangun, tapi dia dengan setia melakukan ini, jatuh bangun. Dan saya selama di biara, kondisi yang mengharuskan ada jadwal dan disiplin yang diterapkan, itu sangat menolong bagi saya pada waktu itu. Ya. Dan orang ini sabar, karena pasti jatuh bangun, tapi juga sabar, bukan kemudian terus bosan, tapi dia dengan teliti melihat, mengevaluasi, kira-kira halangan apa yang saya alami yang menghalangi saya berdoa. Setiap kali saya berdoa. Nanti dari situ itu akan menunjukkan apa ya? Kita bisa sampai pada suatu kesimpulan itu adalah kelemahan saya. Saya orangnya dulu itu pemarah. Sekarang mungkin ya masih orang-orang masih bisa merasakan bahwa saya adalah pemarah. Kalau misalnya amarah itu bayangan selalu yang muncul dalam doa itu adalah dia lagi yang muncul. Dia lagi yang muncul, orang yang menjengkelkan itu. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita ada kelemahan di sana yang menghalangi hidup doa kita. Dan mungkin Tuhan pada saat itu meminta kita ampuni orang itu. Ya, ampuni orang itu. Nah, orang yang pada level pertama ini, pada tingkat pertama ini, dia dengan teliti itu akan melihat hal-hal yang menghalangi dalam hidup doanya dia. Ya, kemudian apa yang keluarnya? Apa yang dia lakukan dalam hubungannya dengan Allah di sini, meditasi dan sebagainya, itu bukan suatu hal yang sia-sia, karena itu akan berbuah. Dan orang luar itu akan bisa merasakan buahnya. Misalnya hubungan yang semakin baik. Itu menjadi suatu verifikasi bahwa iya, dia berkembang, dia sedang ada di level ini. Dia ada pada jalan yang benar. Untuk berhubungan dengan Allah. Untuk berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Allah. Orang yang masuk itu akan sungguh-sungguh merasakan hal ini. Saya teringat pengalaman saya pertama dulu. Seperti yang saya katakan, saya itu orangnya pemarah. Saya dikenal begitu sejak saya baru sadar bahwa saya seperti itu pada waktu saya SMA. Teman-teman saya mengatakan, kalau dalam bahasa Jawanya itu senggol muruk. Senggol, tahu ya, senggol, disenggol. Senggol sedikit langsung menyala, langsung muruk. Itu julukan saya pada waktu SMA dulu. Satu kali saya ikut retret bersama dengan persekutuan doa, tim persekutuan doa dari Surabaya sini. Saya dulu masuk di persekutuan doa Petrus Paulus. Kami mengadakan retret di Tumpang. Pada waktu selesai doa hening pagi ya jam 6 kalau untuk retret. Selesai doa hening jam 7, itu keluar dari kapel, ada jalan naik menanjak sedikit untuk menuju ke ruang makan. Pada waktu itu masih ada para frater yang tinggal di sana. Ada satu frater yang mengatakan, yang melihat saya sambil menggoda mengatakan, ih nangis. Biasanya kalau ada yang mengatakan itu atau menggoda saya seperti itu, saya benar-benar akan marah. Tapi pada waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, emosi atau apa-apa, saya marah itu tidak sama sekali. Pada waktu saya mengambil makanan, saya baru sadar, kok saya tidak marah ya? Kok saya tidak marah ya? Jadi ini memperbaiki, maksudnya saya tidak jadi gampang tersinggung dengan orang. Dan ini merupakan suatu verifikasi bahwa Tuhan itu memberikan rahmat-Nya, membawa saya untuk masuk ke dalam hubungannya dengan Dia. Jadi ini merupakan verifikasi buat saya. Bagaimana orang menilai itu menjadi verifikasi buat kita. Kita tidak bisa mengatakan dalam diri kita sendiri, dari kita sendiri, aku sudah masuk kok di level 1.
tapi tingkah lakunya di luar itu masih sering menyinggung orang lain, gampang tersinggung dan sebagainya. Bukan berarti kemudian dia benar-benar bersih, tidak bisa tersinggung, bukan. Tapi intensitasnya, frekuensinya itu semakin berkurang. Itu benar-benar menjadi semakin berkurang. Ini tingkat yang pertama. Nah, kalau orang itu tekun dan setia, terus berusaha maju, maka dia akan sampai kepada level yang kedua. Air kehidupan yang dia butuhkan untuk jiwanya yang berasal dari Allah itu, sekarang sudah lebih mudah untuk diperoleh. Tidak lagi dia harus dengan susah payah mencari, menggali, dan nyaring airnya baru bisa dipakai untuk kehidupannya dia. Sekarang Tuhan itu sudah menyediakan sumur. Ya. Walaupun memang tetap ada usaha, dia tetap harus berusaha, caranya yaitu dengan menimba bahwa airnya. Tetap ada usaha. Nah, apa yang terjadi pada level yang kedua ini? Santa Teresa mengatakan, tingkat yang kedua ini merupakan masa keheningan yang pasif. Hening, pasif. Orangnya hening, pasif, Allah yang bekerja di dalam dirinya. Allah yang lebih aktif di dalam dirinya. Ya. Tahap ini merupakan tahap di mana orang itu memasuki bentuk doa yang lebih bersifat mistik. Dan ini adalah karunia Allah. Jadi kalau di dalam puri batin, tahap yang pertama itu tahap ruang 1 sampai dengan 3. Itu orang tuh dinamis sekali ya. Naik sampai 3 turun lagi. Kedua bahkan ke 1, bahkan keluar mental keluar dari puri bisa. Ya. Kemudian masa keheningan tingkat yang kedua ini orang menjadi lebih hening dan tindakan ke dalam apa yang terjadi di dalam orang itu menjadi lebih mudah untuk menyadari bahwa Allah hadir. Setelah dia menyadari kehadiran Allah, dia menjadi lebih mudah untuk mengarahkan hatinya kepada Allah. Nah, hati yang terarah, kesadaran dan hati yang terarah kepada kehadiran Allah ini menguduskan dia. Itu menjadi jaminan bagi dirinya, kesadaran dan hati yang terarah, orang itu akan merasakan, ya, orang yang sudah masuk ke sana, itu akan merasakan bahwa, ya, dia merasa ada jaminan di dalam dirinya, akan doanya, akan kasih Allah, akan kehadiran Allah pada waktu itu. Ya, nah, kesadaran atau penyadaran akan usaha untuk selalu mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadi setiap waktu, setiap ada kemungkinan, dia itu sadar dan melakukan untuk mengarahkan dirinya kepada Allah. Ya. Tapi dia juga sadar, dia berusaha, usaha itu merupakan kerjasama. Kerjasama yang dia berikan sebagai manusia. Sisanya tergantung dari Allah. Ya. Sisanya tergantung dari Allah. Allah yang melihat bagaimana usahanya dia, dengan kebijaksanaan dan kasihnya, dia akan memberikan yang terbaik untuk jiwa itu. Nah, ini yang terjadi di dalam dirinya, di dalam hubungannya dengan Allah. Sekarang, verifikasinya bagaimana? Oh, dia sungguh-sungguh. Atau tindakan keluar ini. Yang pertama, kerendahan hati itu tumbuh di dalam dirinya. Maaf. Ya. Kerendahan hati itu tumbuh di dalam dirinya. Dan orang sungguh bisa merasakan bahwa orang ini rendah. Orang ini berubah. Orang ini menjadi orang yang rendah. Kemudian yang kedua, hatinya itu mulai terbuka kepada gereja. Karena dia menyadari
di dalam gereja ini Allah yang ada di situ. Ya, karena itu dia mulai membuka dirinya, terlibat dalam kegiatan gereja dan sebagainya. Dan satu hal lagi yang bisa dia rasakan, juga orang lain bisa melihat. Dia merasakan kekuatan baru untuk menanggung salib yang sedang dia hadapi. Ada, sepertinya dia menerima kekuatan baru untuk menanggung salibnya. Dan orang ini akan merasakan, terus orang yang di luar dirinya itu akan melihat, iya orang ini sekarang hebat ya, bisa tahan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi ini adalah gambaran yang disampaikan oleh Santa Teresa bagi orang yang sudah masuk di dalam tingkat yang kedua. Kalau orang itu sungguh-sungguh terus berjalan seperti apa yang dikehendaki Allah, mengikuti apa yang hidup doanya, dia tetap tekun dan setia dan berusaha sungguh-sungguh mengarahkan hatinya kepada Allah, menyadari selalu kehadiran Allah di dalam segala hal, dalam hal yang kecil-kecil juga dia lakukan hal itu, maka dia akan masuk ke dalam ruang yang ketiga, ya, masuk ke dalam tingkat yang ketiga. Ada satu sharing pada waktu saya masih di biara, ada satu suster, pada waktu itu dia merupakan suster yang paling senior. Mungkin ada yang mengenal Suster Maria. Suster Maria ini bagi saya itu adalah suster suci, sederhana, suci, orang kudus buat saya. Setiap saat dia berusaha menghadirkan Allah dalam segala perbuatannya. Sampai satu kali, dia latah, terkejut, latah. Yang keluar itu bukan istilah yang aneh-aneh, ya, tapi yang keluar itu justru Tuhan. Bahkan sampai latah pun itu yang keluar adalah nama Tuhan. Dan itu benar-benar saya lihat, saya alami. Pada waktu itu saya masih studi di STFT Malang, dan Suster Maria itu menjadi pelayan rumah di Malang. Ya itu saya menyadari sekali, saya lihat luar biasa. Ya, jadi berusaha setiap saat menyadari kehadiran Tuhan. Saya tidak mengatakan dia sudah sampai ke tingkat yang kedua, tapi saya melihat akan hal ini, dan ini perlu kita lakukan. Ya, ini tingkat yang kedua. Kalau kita jalankan sungguh-sungguh, maka kita akan masuk ke dalam ruangan yang ketiga. Nah, gambaran di ruang ketiga ini, cara mendapatkan air menjadi lebih mudah lagi. Sudah tidak perlu ngangkut dari sumur nimba, tidak perlu nimba lagi, atau tidak perlu menuju jalan, menuju ke penampungan, ambil pakai ember. Sekarang Tuhan sudah pasang keran-keran. Ya, jadi sudah ada salurannya, dipasang ke tempat kita. Kalau zaman sekarang ada banyak, misalnya di tempat-tempat tertentu, bahkan di rumah-rumah tertentu, di dalam kamarnya sudah ada wastafel, kerannya. Jadi lebih mudah lagi untuk mendapatkan air. Ya, jadi salurannya sudah ada, kita tinggal ambil air. Apa yang terjadi pada jiwa orang yang mencapai tingkat yang ketiga ini? Dikatakan bahwa orang ini menjadi lebih pasif lah, karena Tuhan menjadi lebih aktif di dalam hubungan antara Allah dengan jiwa ini. Jadi jiwa ini menjadi lebih pasif lagi. Nah, apa yang terjadi di dalam dirinya? Ada satu istilah yang dipakai di dalam buku Santa Teresa tentang Libro della Vita ini. Bahasa Spanyol dengan bahasa Italianya kira-kira hampir sama. Saya tidak bisa menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, tapi saya bisa menjelaskan. Di situ ditulis adalah, pada waktu ini orang mengalami il sonno delle potenze. Il sonno. Sonno itu ngantuk. Ya. Ngantuk
tele itu dari, potensi itu potensi kekuatan ya. Jadi ngantuk terhadap kekuatan. Kira-kira bisa membayangkan artinya ya, Bapak Ibu ya. Ngantuk pada kekuatan. Jadi benar-benar pasif di hadapan Allah. Tapi dalam pasif itu, dalam diam itu, dalam pasif itu, ada perasaan gembira. Ada perasaan sukacita yang luar biasa, yang mendalam, karena dia tahu bahwa kasih Allah itu ada dan mengasihi dia. Ada di dalam dia. Dia hanya terima, hanya bisa terima. Makanya dikatakan il sonno delle potenze. Belum enggak tidur benar-benar, enggak benar tidur ya, tapi ngantuk. Dan sukacita ini terungkap dalam bentuk doa. Ya, dan sepertinya bahwa di dunia ini, dalam doa itu dia merasa doa itu dunia, ya, dan di dalam dunia itu hanya ada dia dan Allah, hanya berduaan dengan. Itu luar biasa sekali ya, gambaran yang diberikan oleh Santa Teresa. Santa Teresa menggambarkan ini, menulis di dalam bukunya ini, pasti karena dia sudah pernah mengalami. Kalau dia tidak pernah mengalami, dia tidak akan bisa menjelaskan ini semua. Ya, dia sudah pernah mengalami, maka dia bisa menjelaskan dengan meyakinkan, dia menulis semua apa yang dia alami. Ya, ini yang terjadi dalam dirinya, ya, dalam diri orang yang sudah mencapai tingkat yang ketiga. Nah, sekarang verifikasinya apa? Bahwa orang ini memang benar ada dalam hubungan dengan Allah yang luar biasa dan bisa dikatakan sudah masuk ke tingkat yang ketiga. Karena orang ini semakin dekat dengan Allah, dan Allah itu adalah kasih yang mengasihi semua manusia. Kasih ini akhirnya juga menjiwai orang ini. Benar-benar masuk dan menjiwai orang ini, sehingga dari hatinya selalu ada kasih ini untuk orang lain, ingin selalu menolong orang lain, menolong sesama, dan untuk terus bertumbuh di dalam hidup doanya dia dan pelayanannya dia, untuk dirinya dan untuk sesama. Ya, ada kerinduan di dalam dirinya yang terus-menerus dibakar, terus-menerus oleh kasih untuk menolong sesamanya di dalam hidup doa juga. Ya, membantu orang di dalam pelayanan. Kita akan bisa melihat pada orang-orang yang bisa merasakan lah, kalau ada orang yang sudah mencapai tingkat ini, kemudian kita ada di hadapan. Kita akan bisa merasakan. Kemudian juga orang ini memiliki menjadi orang yang mampu memberi nasihat-nasihat yang ya, tepat untuk membimbing jiwa dalam doa. Yang mungkin pada waktu itu dia banyak diganggu oleh berbagai imajinasi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pada waktu pertama kali saya masuk biara, doa hening sehari 2 jam. Itu jungkir balik benar. Dan memang Tuhan itu, kalau kita masuk biara, mereka yang ditunjuk sebagai pendamping, sebagai pembimbing, itu karena pimpinan sudah melihat memang dia bisa. Dan bisanya itu bukan karena memang dia mampu dari dirinya sendiri, tapi memang dia dipilih oleh Allah, diberi kemampuan itu untuk mendampingi kita-kita yang masih baru pada waktu itu. Dan kita biasanya diminta jujur, suruh nulis buku harian. Kita mengalami apa? Dan mereka, ya, mungkin mereka sudah ada di tingkat ini, atau bagaimana, saya tidak mau menjudge, pasti dia sudah sampai tingkat 3. Tidak, karena kita tidak perlu mencari orang itu ada di tingkat mana, saya ada di tingkat mana, tapi kita melihat bagaimana kehadiran dan kasih Tuhan itu ada di dalam diri orang itu. Ya, dan orang ini kemudian membimbing kita melihat imajinasi
yang biasa muncul dalam imajinasimu itu apa? Dan dia mencoba memberikan bimbingan-bimbingan. Kalau orang yang benar-benar sudah sampai ke tingkat 3, kita akan sungguh-sungguh merasakan bagaimana Allah itu memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita melalui orang lain. Nah, kita bisa merasakan bagaimana anak-anak Santa Teresa, para suster Santa Teresa pada waktu itu merasakan bagaimana mereka dibimbing sendiri oleh Santa Teresa. Bagaimana mereka melihat apa yang dialami oleh Santa Teresa. Dalam film Santa Teresa, yang gambarnya dipakai oleh Romo Benipang, gambar dinding puri, dinding benteng itu diambil dari film Santa Teresa dalam bahasa Spanyol, dari Spanyol, film seri di Spanyol. Saya paling ingat kejadian pada waktu, mungkin saya pernah cerita sudah, Santa Teresa yang menuang minyak dari satu botol, minyaknya itu hanya tinggal sedikit, mungkin hanya tinggal 1 tetes. Tapi Santa Teresa begitu terserap, menyadari kehadiran Tuhan, dia menuang itu, terus dia terdiam. Seperti orang yang terserap masuk, dia mengalami ekstasi. Orang yang seperti ini kemudian membimbing. Itu akan sangat indah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Nah, tingkat 3 ini, orang ini akan terus maju. Dia sudah mengalami begitu indahnya hubungan dengan Allah. Dia dibentuk sedemikian rupa oleh Allah. Dia menjadi pasif karena dia tahu bentukan Allah ini adalah yang paling baik. Bentukan yang paling indah yang dia alami pada waktu itu. Nanti lama-kelamaan, setelah pembentukan di tingkat 3 ini selesai, dia akan dibawa masuk ke dalam tingkat yang keempat. Ya. Dia akan dibawa masuk dalam tingkat yang keempat. Nah, tingkat yang keempat ini, dia sudah benar-benar nol. Dia benar-benar nol, dia menerima air yang dibutuhkan untuk hidupnya dia. Itu benar-benar pure, dicurahkan dari Allah. Hujan. Pada zaman dulu, pada zamannya Teresa, ilmu pengetahuan belum semaju zaman sekarang. Zaman sekarang kita bisa diramalkan kapan akan hujan dan kapan akan tidak. Kalau air di samudra ini memanas, suhunya memanas, maka airnya akan menguap. Kalau makin tinggi panasnya, uapan air itu akan makin banyak, mengalirnya kemana, maka di situ akan hujan. Itu kita bisa tahu. Bahkan bisa dibuat hujan buatan. Zaman dulu enggak. Tapi mereka tahu bahwa mereka membutuhkan hujan ini. Dengan hujan ini mereka hidup. Dan mereka hanya tinggal terima. Kapan waktunya bagi mereka itu adalah Tuhan yang menentukan. Gambaran inilah yang dipakai oleh Santa Teresa. Yang luar biasa indahnya pengalaman-pengalaman ini yang diambil oleh Santa Teresa dan ditulis di dalam bukunya sebagai semacam perumpamaan begini. Ya. Nah, apa yang terjadi pada jiwa yang sampai masuk ke dalam tingkat yang keempat? Ya. Santa Teresa mendefinisikan situasi di dalam tingkat yang keempat ini adalah situasi yang sangat kompleks. Kompleks karena apa? Bisa dibandingkan dengan air ini. Sebenarnya air ini, air hujan ini, sampai bisa munculnya air hujan, itu kan sangat kompleks terjadi. Penyebabnya itu sangat kompleks dari laut, padahal di satu daerah yang sebenarnya jauh dari laut, tapi bisa mendapatkan hujan dari air ini. Ya, jadi terjadinya itu sangat kompleks. Karena kasih Allah maka semua itu mungkin. Dan kaya akan doa yang bersifat mistik. Ya, kaya sekali dengan doa-doa yang bersifat mistik atau memang doa yang merupakan hal di mana dia saat itu menyadari sungguh kehadiran Allah, dia duduk di hadapan Allah,
membiarkan dirinya dipandang oleh Allah. Benar-benar dia nol pada waktu itu, hanya kasih Allah yang ada, yang menyelimuti dirinya. Nah, di dalam dirinya, apa yang terjadi di dalam dirinya? Hubungannya dengan Allah itu menjadi semakin mendalam. Dan memang ini bukan dari dirinya, bukan karena dia berusaha pada tingkat yang ini, bukan karena usahanya, tapi karena memang Tuhan yang menarik dia. Ya, Tuhan yang menarik dia. Jadi dia ditarik sedemikian rupa oleh Roh Allah yang ada di dalam ruang yang ketujuh tadi. Ya, yang dikatakan dalam pribadi. Ada di dalam lubuk hati. Ruang ketujuh. Lubuk hati. Dan pada saat ini, pada orang berada di tingkat keempat ini, orang ini mengalami banyak sekali ekstasi, seperti yang dialami Santa Teresa pada waktu dia menuangkan air. Ya, nah, ekstase ini mempersiapkan jiwanya sampai akhirnya dia bisa menyerahkan diri secara total. Jadi dia mengalami bagaimana Allah menyerap dirinya sampai benar-benar terserap, dirinya dikuasai oleh kasih Allah. Berbagai macam pengalaman seperti ini semakin mempersiapkan dirinya untuk akhirnya dia menyerah secara total kepada Allah. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang dialami. Selain itu, dia juga mengalami kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Sampai akhirnya muncul perasaan dalam dirinya. Sepertinya dia itu sama sekali orang yang jahat, orang yang tidak berarti, orang yang pokoknya nggak ada apa-apanya. Jauh dari Tuhan. Peristiwa ini kalau Santo Yohanes Salib mengatakan sebagai malam gelap. Dalam malam gelap itu ditulis begini. Kalau seandainya kita masuk ke dalam satu ruangan malam hari hujan gitu ya, kita masuk dalam satu ruangan gelap, tidak ada api, tidak ada cahaya, pokoknya total gelap, kita masuk, kita sudah bersyukur di situ karena menemukan tempat berteduh. Langsung duduk istirahat. Pagi-pagi, cahaya matahari mulai masuk. Remang-remang mulai kelihatan. Oh, ternyata di dalam ruangan ini banyak sekali sampah. Makin lama makin terang. Ternyata banyak sarang laba-laba. Oh, ternyata di situ ada tikus dan sebagainya. Mulai kelihatan hal-hal yang jelek dalam dirinya. Menyadari karena terang Tuhan itu malah menunjukkan banyak hal. Pada saat ini, kalau orangnya tidak siap, kalau orangnya mencapai saat ini, kalau dia tidak sungguh-sungguh berpegang pada Allah, kadang orang bisa stres, bingung. Dan ini pernah dialami oleh seorang santa yang bernama Santa Maria Magdalena de Pazzi. Bukannya dia tidak siap. Pada zaman dulu, walaupun itu di Eropa, yang boleh belajar teologi, itu kan calon imam yang kemudian menjadi imam. Sedangkan wanita di biara, ya baca buku, ya ada pelajaran, tapi ya tidak ada, mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh tentang teologi dan sebagainya, tidak ada. Nah, Santa Maria Magdalena de Pazzi itu ditarik sampai ke sini. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya merasakan, kok rasanya Tuhan ini jauh dari saya. Aku ini orang yang benar-benar jahat, aku ini orang berdosa. Padahal dalam biaranya dia dikenal sebagai suster yang baik. Tapi karena dia merasa ditinggalkan oleh Allah dan sebagainya, dia pada waktu itu di bukunya itu dituliskan bahwa dia sepertinya kayak orang stres, orang depresi dan sebagainya.
Tapi depresinya itu bukan depresi kalau orang sakit. Orang sakit depresi itu fokusnya adalah dirinya sendiri. Kok aku bukan maksudnya tidak ada nama Allah sama sekali masuk dalam dirinya, enggak ada. Tapi kalau ini depresi takut Allah itu meninggalkan dia. Fokusnya ada di situ. Ya, jadi pada waktu ini orang mengalami pemurnian yang pasif. Pemurnian yang pasif ini justru mengintensifkan sikap dan kerinduan untuk pada Allah. Tuhan, aku ini mau serahkan diriku kepadamu. Tapi dia tidak merasakan apa-apa dari perasaannya. Ini yang membuat dia benar bingung dan sebagainya. Makanya dikatakan untuk hidup rohani, baik kalau orang itu punya pembimbing. Dan Santa Teresa jelas-jelas mengatakan, kalau cari pembimbing, jangan cari orang yang saleh, tapi cari orang yang pandai. Orang yang memang belajar, misalnya belajar teologi. Karena mereka punya teori. Jadi, orang yang punya pengalaman itu belum tentu sama untuk setiap orang. Kalau pendamping yang punya pengalaman, kecenderungan akan menerapkan pengalamannya pada anak yang dibimbing. Tapi kalau pembimbing itu punya pengetahuan, itu beda. Ya, nah, butuh pembimbing untuk orang yang mau maju di dalam hidup rohani. Nah, sampai pada saat ini, pada malam gelap ini, kalau tidak ada pembimbing, kasihan orang nih. Secara manusiawi itu kasihan. Ya. Bingung dia biasanya. Nah, itu yang terjadi di dalam dirinya. Nah, sekarang verifikasinya bagaimana? Bahwa memang benar orang ini sampai di situ. Yang pertama, jelas kerendahan hati. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin orang itu dekat dengan Allah, yang paling kuat, tanda paling kuat itu adalah kerendahan. Ya, kerendahan hati. Yang kedua, itu keterbukaan hati pada gereja. Menjadi lebih terbuka lagi. Ya. Oh iya, rendah hati itu beda dengan rendah diri ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya disuruh maju, maksudnya ada kesempatan untuk dia maju, tapi dia tidak mau karena takut. Nah, itu bukan rendah hati, tapi sombong. Rendah diri itu sombong. Itu beda sekali. Ya. Nah, yang kedua itu dia menjadi lebih terbuka lagi untuk apa yang ada pada gereja. Ya karena dia semakin bersatu dengan Allah. Semakin bersatu, roh Allah semakin ada dalam dirinya, semakin kuat berperan, maka dia menjadi semakin terbuka pada gereja. Karena gereja kan di mana Allah ada, itu ada di dalam gereja. Ya, karena Allah semakin menjiwai dirinya, sehingga dia membuka hatinya kepada gereja, dan gereja itu bukan bangunan gerejanya, tapi gereja itu kumpulan umat Allah dengan berbagai macam situasi kehidupan, dan ada yang membutuhkan dan sebagainya, maka dia terjun di dalam karya-karya karitatif itu. Ya, dia terjun masuk di dalam karya karitatif. Kalau dalam hal ini contoh modern, contoh zaman modern yang pas buat saya itu adalah Madre Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Nah, dia dengan rendah hati karena kasihnya kepada Allah, walaupun dia bukan suster kontemplatif ya, suster yang tinggal di dalam, tapi dia melakukan pelayanan, tapi pelayanannya itu dijiwai benar-benar oleh kasih Allah yang membuat dia menjadi rendah hati, sederhana, dan dia sungguh-sungguh terbuka hatinya pada gereja yang paling membutuhkan. Dan itu diungkapkan dalam karya karitatif. Itu Madre Teresa dari Kalkuta. Sekarang sudah menjadi Santa Teresa dari Kalkuta.
sudah zamannya Yohanes Paulus kedua, Paus Yohanes Paulus kedua. Ya, nah di dalam buku Libro della Vita ini, Santa Teresa sampai di sini, dia belum menjelaskan sampai dengan ruang ketujuh di Puri Batin. Puri Batin itu bukunya yang terakhir. Dia sudah menyempurnakan pengalamannya dia, pengalaman hidup doanya dia. Di sini dia mengajarkan. Tapi apa yang diajarkan di awal mula di dalam buku Libro della Vita, itu sama sekali tidak bertentangan dengan pengalaman yang dia tulis dalam Puri Batin. Justru mendukung, menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi di dalam perjalanan seseorang masuk ruang Puri Batin, mulai dari ruang pertama sampai dia menuju kepada Allah di ruang ketujuh. Ini sebenarnya adalah pelengkap. Bukunya tidak bisa hanya dia pelajari hanya Puri Batin saja. Tapi ada banyak hal yang di dalam buku ini saling mendukung. Yang memang puncaknya yang terakhir itu adalah Puri Batin. Ya, ini adalah 4 tingkat di dalam hidup doa menurut Santa Teresa Avila. Nah, kita sudah melihat arti dan pentingnya doa pada waktu minggu yang lalu. Kemudian tadi kita baru saja selesai melihat tentang 4 tingkat hidup doa. Santa Teresa kemudian mengatakan, kita sudah melihat doa, pentingnya doa, arti dan pentingnya doa, tingkat hidup doa dan sebagainya. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Doa ini sebagai dasar dari hidup rohani, itu sebenarnya adalah doa yang mengarahkan diri kita kepada Allah, kepada Kristus, dan karena Kristus itu yang hadir di dunia, menjadi manusia, dan melalui dia kita punya kesempatan kembali kepada Allah, lewat hidup rohani, lewat doa, hidup doa ini, maka dia mengatakan bahwa hidup rohani itu adalah hidup yang bersifat kristologis. Kristologis artinya apa? Pusatnya itu, logikanya itu bahwa memang harus lewat Kristus. Tidak bisa tidak lewat Kristus. Pusatnya itu adalah Kristus. Ya, kita lihat bagaimana Santa Teresa mengatakan bahwa hidup rohani itu adalah hidup yang kristologis. Ya. Saya pindah-pindahkan tulisan hitamnya. Nah, logikanya begini. Menurut ajaran iman kita, dan ini disampaikan juga oleh Santa Teresa dalam Libro della Vita, bahwa Yesus itu, dia adalah sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Dalam semua peristiwa dan juga dalam semua tingkat atau tahap pertumbuhan hidup rohani, tanpa Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, itu bukan pertumbuhan hidup rohani Kristiani. Jadi manusia benar-benar butuh Kristus. Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Ya, itu disampaikan sendiri oleh Santa Teresa. Tentang kealahan Kristus, dikatakan kalau Kristus bukan Allah, bagaimana mungkin dia bisa membawa kita semua ini manusia kepada persatuan dengan Allah? Ya, ibaratnya kalau misalnya sekarang ada orang Allah itu di atas, kita kan di bawah nih. Allah dari atas bisa melihat kita. Tapi kita yang di bawah susah bisa melihat ke atas. Tapi kalau untuk naik ke atas ini butuh sesuatu ini untuk bisa sampai naik ke atas, ya. Butuh sesuatu untuk bisa naik sampai ke atas. Kalau yang dari atas ini tidak menolong, ini tidak ada apa-apa di bawah ini yang bisa membuat manusia dengan sendirinya bisa naik ke atas. Kalau Allah ini tidak mengirimkan Kristus, mengutus Kristus ke bawah, Kristus yang adalah Allah,
dia juga ada di atas awalnya, dikirim ke bawah untuk membawa yang di bawah ini kembali ke atas. Kalau Kristus bukan Allah, ini tidak bisa terjadi. Tidak mungkin manusia bisa mencapai persatuan dengan Allah. Bukan hanya persatuan, mengenal Allah itu juga enggak bisa. Ya, ini tentang kealahan Kristus, tentang kemanusiaannya. Kalau Kristus tidak memiliki kodrat sebagai manusia, dari atas turun ke bawah, maka manusia yang di bawah ini nggak bisa kenal, sulit untuk mengenal dan menjalin persahabatan sesungguhnya. Padahal Santa Teresa mengatakan arti doa itu adalah persahabatan. Hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan berarti apa? Saling mengerti, saling terbuka ngomong. Itu baru sahabat. Dan sahabat sesungguhnya. Antara manusia dengan Allah. Itu bisa terjadi. Karena Kristus turun bukan hanya sekedar turun tetap sebagai Allah, tidak. Tapi turun sungguh-sungguh menjadi manusia. Allahnya tetap ada. Sehingga bisa membawa orang ke atas kepada Allah. Nah, kealahan dan kemanusiaan Kristus ini hadir di dalam gereja dan di dalam sesama. Ya, ini semua hadir di dalam gereja karena memang Kristus ada di dalam gereja dan Kristus juga hadir di dalam sesama. Karena Kristus itu adalah Allah dan Kristus juga adalah manusia, maka kemungkinan bagi manusia untuk memasuki hidup ilahi itu menjadi benar atau tidak manusia punya kemungkinan masuk hidup ilahi. Itu bisa kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus itu banyak sekali tertulis. Panggilan menjadi kudus itu adalah panggilan untuk manusia. Bukan hanya panggilan untuk para rasul. Tapi panggilan untuk manusia. Jadi untuk kita semua. Panggilan menjadi kudus berarti juga memasuki hidup ilahi, memasuki kekekalan sebagai orang kudus. Hamba Allah orang kudus. Itu semua menjadi terbuka. Ini sudah terbuka, bagaimana manusia itu bisa mencapai, tetap tergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak bergantung pada Kristus, ya tidak bisa mencapai semuanya itu. Ya, jadi sepenuhnya tergantung pada kasih Allah, kasih Yesus, tergantung bagaimana kita menjawab kasih Allah ini, kasih Yesus ini. Sangat indah sekali. Nah, konkretnya, apa yang bisa membantu kita, membuat kita bisa menjadi seperti ini? Bila dikaitkan dengan hal ini. Kita perlu, konkretnya kita perlu memusatkan iman kita pada Kristus. Khususnya dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi itu Kristus sendiri. Itu tubuh Kristus sendiri. Bapak Ibu yang tinggal di Amerika pernah mengunjungi berbagai macam mujizat Ekaristi yang terjadi di Italia. Mujizat Ekaristi yang benar-benar menunjukkan bahwa memang Ekaristi itu adalah tubuh Kristus. Satu mujizat terbesar tentang Ekaristi ini itu terjadi di Lanciano sekitar tahun 1700-an. Pada waktu itu ada satu pastor yang ragu-ragu bahwa memang hosti yang sudah dikonsakrir atau melewati perayaan Ekaristi itu benar-benar menjadi adalah tubuh Kristus. Dan anggur dalam cawan setelah melewati proses transubstansiasi atau konsekrasi di dalam perayaan Ekaristi, anggur itu menjadi darah Kristus. Seorang pastor yang sudah belajar teologi ragu-ragu, benar.
Sampai satu kali Tuhan menjawab. Itu benar-benar suatu hal yang buat saya mengerikan ya. Karena apa? Kok bisa sampai meragukan Tuhan dan Tuhan menjawab? Itu penyesalan orang itu karena meragukan Tuhan itu akan sangat luar biasa. Ya. Tuhan menjawab dia. Dalam satu kali perayaan Ekaristi yang dia pimpin, setelah selesai konsekrasi, hosti itu menjadi daging dan anggur di cawan itu menjadi darah Kristus, menjadi darah. Pada waktu itu belum ada kemajuan pengetahuan yang bisa menyelidiki tentang hal ini. Akhirnya memang itu disimpan di dalam satu tempat, itu disebutnya sebagai siburi, ditaruh di tempat itu, ditaruh di gereja yang ada di Lanciano. Kemudian mulai ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan, gereja terbuka dalam hal ini. Dalam hal mujizat-mujizat, gereja selalu menguji kebenarannya. Nah, ini mulai diuji sekitar tahun 70-an, enggak salah. Tahun 70, 70, 70, sampai 75, enggak salah. Itu tim peneliti dari Amerika itu menguji daging yang sudah ratusan tahun tidak rusak dan tidak busuk. Kalau rusak atau busuk itu kan kelihatan ya. Ini tidak rusak dan tidak busuk. Memang sudah tidak kelihatan segar, tapi tidak rusak. Itu diambil dan dilihat. Kesimpulannya, satu, pasti kita tahu tipis ya, tipis sekali. Dari sejak zaman dulu ya, mesti ya tipis gitu. Kesimpulan pertama, pada zaman terjadinya mujizat ini, tidak ada satupun alat potong yang bisa memotong daging setipis itu. Kedua, daging itu adalah daging jantung. Jantung manusia. Ya, daging jantung. Dan diteguhkan lagi tidak ada alat pemotong daging jantung yang bisa memotong jantung itu menjadi tipis dan rapi seperti itu. Dan kemudian darahnya diambil dan diteliti. Darah itu pada waktu mulai diadakan penelitian itu menjadi 3 gumpalan. Hal yang aneh terjadi. Misalnya, gumpalan ini, 3 gumpalan ini jadi satu ditimbang beratnya 10 gram. Setelah ditimbang bertiga, jadi 3 gumpalan bersama-sama ditimbang 10 gram, setiap gumpalan ditimbang sendiri-sendiri. Berat masing-masing gumpalan ini sama dengan berat 3 gumpalan menjadi satu. Itu tidak ada logika yang bisa menjelaskan. Benar-benar tidak ada logika yang bisa menjelaskan. Yang kedua, golongan darah yang ada pada darah itu dan pada daging itu sama dari satu orang. Secara logika kalau dipikir, zaman dulu mana ada alat potong juga. Memang logis ya. Jantung manusia lagi. Siapa yang bisa motong jantung manusia setipis itu? Dan siapa manusia yang mau mengorbankan dirinya, jantungnya diberikan untuk dipotong untuk dimakan? Ya, jadi Ekaristi itu adalah benar-benar Kristus yang hadir. Ya, kita perlu memusatkan iman kita di situ. Ini benar-benar kalau hidup doa dipusatkan ke sini juga. Dengan Kristus, kita menerima Kristus. Kemudian, kalau kita menerima Ekaristi, itu menumbuhkan diri kita. Nah, sekarang verifikasinya keluar. Jiwa pelayanan, menumbuhkan, pusatkan iman, aku mau melayani.
sebagai wujud doa dan cinta pada Kristus. Ini adalah suatu keseimbangan dari dalam pelayanan. Kecenderungan orang karena mau melayani, dilihat wah enak ya kalau pelayanan ya. Misalnya bisa tampil di depan dan sebagainya, dikenal banyak orang dan sebagainya. Tapi kemudian sumber dari pelayanannya itu dilupakan. Itu jangan sampai terjadi. Harus ada keseimbangan antara sumber yang memberikan kekuatan kepada kita untuk pelayanan itu harus selalu dijaga. Ini yang bisa kita ambil dari Santa Teresa tentang bahwa kita harus berpusat kepada Kristus. Ya. Nah, Santa Teresa mengatakan dalam buku Libro della Vita ini, dia mengatakan bahwa hidup rohaniku itu seperti wanita Samaria yang menemukan Yesus. Perikop tentang wanita Samaria yang menemukan Yesus itu ada di dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan 42. Ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan wanita Samaria yang menemukan Yesus itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama, tahap mencari. Sama dengan level 1 yang dalam gambaran 4 tingkat hidup doa. Mencari. Wanita Samaria itu kan juga selalu merasa haus. Kalau haus dia butuh air, dia datang ke sumber air, dia bawa ember atau apa untuk bawa air itu, dia menimbah. Bawa pulang. Diminum, dibuat masak, dan sebagainya. Habis, butuh lagi, haus lagi, ambil lagi. Seperti itu terus yang dilakukan. Sampai akhirnya suatu waktu, dia bertemu dengan Yesus di dekat sumur tempat dia biasa mengambil air. Dan Yesus nyapa duluan loh. Yesus minta diberi air karena Yesus mau minum. Yesus yang ngomong duluan ke dia. Dan perempuan itu masih bantah, masih tanya. Kamu kan orang Yahudi, kok minta air minum ke aku? Jadi dia terus berdialog dan Yesus berusaha menjelaskan. Jadi terjadi dialog dengan wanita Samaria itu. Ya. Nah, hidup Teresa selama bertahun-tahun terpusat pada kolokium ini. Kolokium itu dialog ini, pembicaraan dengan Yesus. Jadi dia menganggap apa yang dilakukan oleh wanita Samaria itu, dia bantah, dia tanya, kok sampai akhirnya kemudian setelah Yesus berkata kepada wanita Samaria, bagaimana Yesus itu mengenal dia, wanita Samaria itu menjadi percaya. Nah, nanti kita lihat teksnya sebentar. Dia menjadi percaya dan dia membiarkan Yesus itu hidup dan bekerja di dalam dirinya. Setelah dia menerima Yesus, mulai dia pelayanan. Ini kata-kata saya, ini mulai dia pelayanan. Dia kembali ke kampungnya, dia cerita kemana-mana tentang Yesus kepada orang sekampungnya. Sehingga banyak sekali orang Samaria yang datang ke sana, mendengarkan apa yang diucapkan Yesus, dan meminta Yesus untuk tinggal di kampung mereka. Yesus tinggal 2 hari di sana, Yesus mengajar mereka dan semakin banyak orang. Itu adalah gambaran sebenarnya kehidupan yang seharusnya kita jalani, seharusnya kita alami. Santa Teresa mengungkapkan wanita Samaria itu adalah sama dengan aku, yang terus berjuang mencari, berdialog dengan Allah, mencoba mengenal Allah terus-menerus. Ya, ini. Nah, ini adalah teksnya. Tadi saya mencoba menunjukkan, memasukkannya. Yesus
datang bertemu dengan dia di pinggir sumur, itu kira-kira pukul 12 siang. Pukul 12 siang, kalau di Indonesia yang negara tropis, pukul 12 siang, matahari itu pas persis di atas kita. Itu panas sekali ya. Haus ini, itu, dan sebagainya. Yesus menyadari. Yesus tahu. Perempuan Samaria ini manusia, pasti juga mengalami kehausan itu. Maka dia hendak menimba air. Dan Yesus tahu ini saatnya, maka dia datang pada pukul begitu. Ya, pukul 12 itu. Kemudian Yesus nyapa duluan. Tadi saya sudah katakan, berilah aku minum. Sedangkan murid-muridnya yang selama ini sudah hidup dengan dia, itu sedang pergi ke kota beli makanan. Terus perempuan itu mengatakan, engkau orang Yahudi. Minta minum kepadaku, orang Samaria. Karena memang pada zaman dulu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Bagaimana ceritanya? Dan itu nanti kita bisa tanya kepada ahli kitab suci. Kenapa? Di situ terjadi kolokium. Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, maka misalnya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini masih tanya, kamu ini dari mana? Kamu ini dari mana bisa memperoleh air yang hidup itu? Masa kamu lebih besar dari Bapa kami, Yakub? Dia yang memberi sumur ini kepada kami. Untuk kami, untuk anak-anaknya, dan untuk ternak-ternaknya. Yesus masih ngomong lagi. Dengan sabar Yesus ngomong. Kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang dari yang kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Tapi air itu akan memberikan mata air menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar. Ini terus kolokium terus terjadi ya, antara Yesus dengan wanita Samaria itu. Ya. Kemudian wanita itu tertarik, dia ngomong, beri aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan aku tidak perlu menimba air lagi ke sini. Mulai mau datang. Terus Yesus ngomong, ya udah pergilah, panggil suamimu ke sini. Wanita itu mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu kalau engkau mengatakan tidak punya suami, sebab engkau punya 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Kalau kita datang kepada Yesus, yang penting itu adalah kejujuran dan mengatakan selalu yang benar. Dan Allah juga akan memberikan yang benar itu kepada kita, kebenaran kepada kita. Yesus atau Allah itu tahu semua apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak perlu menyembunyikan itu, apapun juga. Datang apa adanya kepada dia. Nah, Yesus sudah ngomong seperti itu, wanita itu masih terus ngomong, bertanya. Tapi makin lama pertanyaannya makin mendalam. Pertanyaannya makin lama makin mendalam. Bagaimana berdoa, menyembah, dan sebagainya, menyembah Allah, dan sebagainya. Nah, dan Yesus terus menjawab dia. Sampai kemudian kolokium mereka berakhir, para murid yang sedang pergi ke kota untuk beli makanan, itu datang. Ya. Dan dia, perempuan ini, tempayannya ditinggal, terus kembali ke kota kepada orang-orang. Mengundang orang-orang, pelayanan yang dilakukan. Nah, ini gambaran dari pelayanan. Setelah dia mengalami sendiri, bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu, bagaimana Allah yang mengasihi dia, yang mengenal dia, sekarang dia juga mau supaya orang lain mengenal Yesus. Nah, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mengenal aku. Ya, mengenal aku. Mungkinkah dia Kristus? Dia masih dalam perjuangan juga, ya. Mungkinkah dia Kristus? Maka datanglah mereka semua ke sana.
Ya, banyak orang yang datang kepadanya. Ini banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada. Ini sebenarnya merupakan gambaran buat saya sangat indah sekali bagaimana Santa Teresa bisa mengambil perikop ini ya, untuk menunjukkan ini loh sebenarnya gambaran orang yang berjuang untuk mengalami bagaimana bisa mengalami kehadiran Tuhan, kemudian bisa bersatu dengan Dia, dan karena bersatu dengan Dia, maka dia juga melakukan apa yang diingini yang dilakukan oleh Yesus, yaitu untuk membantu menyelamatkan semua orang. Ya, ini sangat indah sekali. Nah, jadi itu semua tentang isi inti dari buku Libro della Vita. Nah, kalau kita membaca buku Libro della Vita ini, ada pembagian-pembagian dalam buku yang kalau kita lihat nih, jadi kita buat itu sebagai patokan, itu akan membantu kita untuk melihat semua ini. Ya. Ada 4 bagian buku. Bagian pertama itu bab 1 sampai dengan 10. Ini menceritakan tentang masa kecil Santa Teresa sampai dengan pertobatan. Saya memang tidak menceritakan hal ini, tidak membahas hal ini, karena itu bisa kita baca dengan mudah di dalam kisah Santo Santa tentang Santa Teresa Avila. Memang ada banyak hal lain yang tidak disebutkan di sana, tapi kira-kira yaitu menggambarkan kisah hidup, mulai dari kecil sampai dengan pertobatannya. Bagaimana orang tuanya, siapa orang tuanya, kemudian bagaimana kesalehan-kesalehan yang dibuat oleh anak kecil ini. Pada waktu dia masih kecil, misalnya, karena dia benar-benar tertarik, benar-benar rindu untuk menjadi kudus. Mengalami Allah menjadi orang kudus. Dia tuh sampai main dengan sepupunya, membuat pertapaan, ya, tempat bertapa di kebun. Masih kecil, anak kecil ini. Kemudian, selain itu, mereka berpikir bagaimana caranya untuk cepat menjadi orang kudus, orang suci. Mereka tahunya harus menjadi martir. Makanya dia dengan sepupunya itu punya rencana. Dia membuat rencana untuk lari dari rumah menuju tempatnya bangsa Moor. Pada waktu itu memang permusuhan lah antara bangsa Spanyol sendiri ya, yang mayoritas beragama Katolik dengan orang-orang Moor yang datang dari Afrika masuk ke Spanyol. Kalau nggak salah di daerah Valencia, Andalusia itu ada di sana. Itu dulu mereka adalah disebut sebagai bangsa Moor. Kalau ada orang Katolik masuk ke sana, pasti mati, dibunuh. Dan dibunuh ya anggapannya sebagai martir. Anak-anak ini sudah punya pikiran seperti itu. Sudah hampir lolos melarikan diri dari rumah untuk lari ke tempatnya bangsa Moor supaya dibunuh sebagai martir. Ya syukurnya itu digagalkan, ketahuan oleh orang tuanya. Jadi itu digagalkan. Kalau itu sampai terjadi, tidak ada buku ini. Tidak ada buku beribadah. Ya jalan Tuhan, memang kita tidak bisa mengerti. Bahkan kemudian juga apa? Permainannya itu beda dengan permainan anak-anak lain ya, anak-anak normal lainnya. Dia main sebagai suster. Main sebagai suster, bangun biara. Dan akhirnya itu yang terjadi pada dirinya setelah dia masuk biara, dia bangun biara di mana-mana. Ya, ini bab 1 sampai dengan 10. Kemudian bab 11 sampai dengan bab 22 dia memberikan penjelasan singkat tentang tahap-tahap hidup doa, 4 tahap hidup doa. Ya, 11 sampai dengan 22. Kemudian bab 23 sampai dengan 31 itu diceritakan tentang berbagai macam pengalaman mistik yang dialami oleh Teresa. Ya, 23 sampai 31. Kemudian 32 sampai dengan 40 itu mulai pelayanannya Santa Teresa. Dia mendirikan biara Santo Yosef di Avila,
kemudian berbagai rahmat mistik yang dia terima, dan sebagainya. Itu bab 32 sampai dengan. Ini buku ini, kalau kita baca, bukan hanya seperti kalau kita baca novel. Wah, itu luar biasa. Saya pernah mengalami membaca ini, rasanya kayak nggak mau berhenti. Luar biasa, bukan tidak mau berhenti karena kalau baca novel itu asik gitu ya, bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kadang itu nonjok ke diri kita. Saya mengalami hal itu kayak ketonjok. Ini anak kecil sudah bisa seperti ini. Luar biasa. Terus saya ini apa? Gitu. Ini nih pernah saya alami pada waktu baca buku. Dan saya baca ini bukan hanya satu kali. Dulu saya sudah pernah, tapi pada waktu saya menyiapkan bahan ini, saya mulai baca lagi. Dan tetap ada hal-hal baru yang bisa saya ambil dari situ. Yang menyentuh saya. Nah, bagaimana cara membaca buku ini? Kalau menurut saya, cara membaca buku ini bukan seperti kalau kita baca buku novel atau baca buku autobiografi. Seperti zaman dulu saya pernah membaca autobiografinya Soekarno. Menarik ya? Tapi ya seperti baca komik, seperti baca novel. Setelah itu selesai ya sudah. Tapi kalau ini, nyantol terus di pikiran kita, nyantol terus di hati kita. Kalau saya menganjurkan cara membaca buku ini, itu adalah seperti ini. Karena sifat dari tulisan ini merupakan pengalaman, juga bersifat biblis, karena banyak sekali dari kitab suci yang diambil, juga bersifat psikologis, nih, kejiwaan. Ya. Kita melihat bagaimana kejiwaan Santa Teresa dalam hubungan dengan Allah, juga bersifat pedagogis. Pedagogis artinya apa? Santa Teresa menulis itu untuk mengajar anak-anaknya sebenarnya. Ya, tujuannya itu. Maka bahasanya juga bukan bahasa sekedar penulisan karena pengalaman yang emosional dan sebagainya, bukan. Tapi ada unsur untuk mengajar. Juga ada tulisan bersifat dialogis, sifat yang dialogis yang sangat indah. Dialogis karena di situ dialog antara Teresa dengan Allah. Bukan hanya sekedar Teresa itu menulis apa yang dia mau, tapi ada dialog antara Teresa dengan Allah di dalam buku itu. Jadi, kalau kita mau membaca buku ini, masuklah di dalam dialog antara Teresa dengan Allah. Jadikan diri kita orang ketiga di situ. Maka kita akan dapat banyak sekali dari buku ini. Jadi dari diri kita, bagaimana caranya masuk dalam dialog itu? Pertama ya kita harus buka hati kita. Kita bersikap mau berdialog, sikap mau mendengarkan, dan kalau berdialog, pasti berarti ada sesuatu yang kita terima. Teguran kah? Dukungan kah? Support mungkin? Nah, kita perlu memberikan sikap bekerja sama. Bekerja sama dengan Allah, dengan Teresa, untuk mewujudkan apa yang kita dapatkan itu. Dan konsentrasi. Yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, yang paling kecil, tapi itu harus ada selalu, yaitu kesetiaan membaca dari awal sampai akhir. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan dibawa pada pengertian yang mendalam, akan banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari ya, Bapak Ibu yang terkasih. Ini tentang Libro della Vita yang bisa saya berikan. Ini pembelajaran yang pernah saya lakukan tentang Libro della Vita.